Alhamdulillahi rabbil kainat wa mudabbiril ardi was samawat. Ashhadu an la ilaha illallah asyrafil qawli fil hayati wa ba'dal mamat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul anbiya wa akramul mawjudat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-muayyadi bi ahsanil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi qadatul atqiya wa arfa'is sadat. Amma ba'du fa ya ayyuhal hudurul a'izza usi nafsi wa iyyakum bittaqwa wattaqullaha fi syiddati war raha wa ati'uhu fi sarra'i wad dharra. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatabshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa' man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfa zahrihi saqahu ilan nar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang mulia, bersama-sama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia, hidayah dan maunah yang selalu dan senantiasa dicurahkan kepada kita selaku hambanya. Selawat beruntai salam semoga selalu tercurahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan khatib berwasiat dan berpesan untuk pribadi dan juga untuk hadirin sekalian. Mari bersama-sama kita perkokoh dan kita tingkatkan nilai dan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya iman yang kokoh, takwa yang kuat ini kita jadikan bekal yang terbaik untuk kita jadikan sebagai modal yang paling indah dalam menjalani sisa-sisa roda kehidupan yang masih ada, sehingga pantas rasanya manakala kita meninggalkan panggung dunia yang fana ini, kita bisa mendapatkan gelar atau nilai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, hari ini kita sudah berada di tahun baru 1443. Bulan Muharram dijadikan momentum oleh umat Islam, wabil khusus pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian dijadikan sebagai gerakan hijrah. Satu oleh-oleh besar yang dimiliki dan yang diperoleh serta yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dan sahabat-sahabatnya berhijrah ke Madinah adalah dibangunnya satu kebudayaan besar, lahirnya negara Islam pertama di dunia pada masa itu yang berdiri tegak di kota Yathrib pada itu, yang kemudian akhirnya disebut atau diganti dengan sebutan kota Madinah Al-Munawwarah. Sebagai umat Islam, wabil khusus umat Islam Indonesia, tak perlulah rasanya kita membangun satu negara yang baru. Tak perlu kita untuk mengotot-ngotot untuk membuat khilafah dan lain sebagainya. Sebagai umat Islam yang baik, sebagai bangsa yang baik, mari kita berupaya sebagai bangsa ini untuk kita bangun negara kita sehingga menjadi negara yang disebut dalam Al-Quran sebagai negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Paling sedikit apabila kita ingin berkecimpung di dalamnya untuk membangun negara atau menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah adanya stabilitas politik umat Islam. Kemajuan umat Islam tergantung dari stabilnya atau tidaknya sistem politik yang ada. Semakin stabil sistem politik suatu negara, semakin tinggi potensi kebangkitannya. Sebaliknya, semakin tidak stabil sistem politik suatu negara, semakin rendah potensi kebangkitan tersebut. Banyak sudah orang yang akan menghalang-halangi bangkitnya umat Islam melalui politik ini. Di antaranya, diupayakan agar banyak partai-partai Islam, sehingga akhirnya umat Islam terpecah belah. Sehingga partai-partai yang masuk ke DPR MPR dari kalangan umat Islam, jumlahnya hanya sedikit dan sangat mampu atau gampang digiring kepada partai-partai besar lainnya, apakah dengan dibayar ataupun dengan cara yang lainnya,
sehingga akhirnya kekuatan politik Islam menjadi sangat lemah. Yang kedua, begitu banyaknya umat Islam yang pada saat pilkada dan pemilu atau yang lainnya ternyata tidak memilih politikus-politikus Islam yang baik. Bahkan banyak di antara mereka yang sengaja dan secara sadar memilih politik-politik dari luar Islam yang pada akhirnya membawa kerugian bagi umat Islam itu sendiri. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah adanya kekuatan ekonomi, terutama yang bersumber dari berbagai macam kemampuan yang ada pada umat Islam. Semakin berketergantungan suatu negara pada minyak, pada ekonomi-ekonomi yang lain, maka semakin rendah potensi kebangkitan itu. Oleh karena itu, ekonomi yang bersumber dari berbagai macam sumber daya perlu untuk dibangun, wabil khusus dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Sehingga dengan demikian manakala kaum masyarakat menengah ke bawah mampu memiliki kekuatan ekonomi yang luas khususnya bagi umat Islam, memiliki kekuatan ekonomi yang kuat, maka sangat memungkinkan umat Islam mampu bangkit dari keterpurukan. Sementara ini sudah banyak dari upaya-upaya segelintir orang untuk meruntuhkan perekonomian umat Islam dengan berbagai macam cara, sehingga pada akhirnya umat Islam tidak bisa membangun perekonomian dengan baik, wabil khusus untuk membangun negara. Yang ketiga adanya pemahaman keagamaan atau yang disebut dengan Islamic world view. Semakin inklusif pandangan keagamaan di sebuah negara, maka peluang maju di negara tersebut akan semakin terbuka. Sebaliknya, semakin sektarian pandangan keagamaan di sebuah negara, maka akan semakin sulit kemajuan tercipta di dalamnya. Yang keempat, tentang pemikiran keislaman. Semakin modern pemikiran keislaman umat Islam, maka peluang untuk maju semakin terbuka. Namun jika umat Islam selalu berorientasi ke belakang, niscaya hanya kemunduran yang akan terjadi. Demikian pula halnya jika umat Islam semakin adaptif terhadap ilmu, maka peluang untuk maju akan mudah dicapai. Syarat yang kelima adalah adanya sistem sosial budaya yang baik. Semakin sistem sosial budaya itu menjunjung domestifikasi, maka semakin kecil peluang untuk maju. Dan yang terakhir adalah semakin umat Islam bergantung kepada orang lain atau tidak mampu berdiri sendiri, maka peluang untuk maju sangatlah kecil. Untuk itu setiap kita, bahkan umat Islam seluruhnya, harus mampu berdikari, berdiri di atas diri sendiri, baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya, pendidikan, semuanya itu harus umat Islam yang memilikinya. Sehingga dengan demikian kemampuan umat Islam untuk membangun negara yang baik, yang dicatatkan oleh Al-Quran sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mampu mudah tercapai. Kenapa Islam bisa diharapkan bangkit di Indonesia? Kebangkitan Islam dapat terjadi di Indonesia ini didasarkan pada 3 hal. Yang pertama, mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam yang menerima dan menjunjung demokrasi. Yang kedua, umat Islam Indonesia memiliki kecintaan yang tinggi terhadap Islam. Dan yang ketiga, di Indonesia terjadi harmonisasi antara Islam dan modernitas yang terbuka terhadap keagamaan. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga telah menjanjikan akan menyerahkan kepemimpinan kepada orang Islam yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia akan sungguh menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah diredhoinya, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi siapa saja yang tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan
bahwa ayat ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang berkuasa di muka bumi, yakni menjadi para pemimpin manusia dan penguasa mereka. Dengan mereka negeri akan menjadi baik dan semua hamba Allah akan tunduk kepada mereka. Dan Allah akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa dan menjadi penguasa atas manusia. Janji itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Segala puji bagi Allah, begitu juga karunia-Nya. Karena sesungguhnya sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, orang beriman, kaum muslimin telah mampu menaklukkan kota Mekah, Khaybar, Bahrain, dan semua kawasan Jazirah Arabia, serta negeri Yaman dan seluruhnya. Bahkan negara-negara besar seperti India, Cina, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW sempat memungut jizyah atau pajak dari orang-orang Majusi Hajar dan juga dari para penduduk yang ada di pinggiran negeri Syam yang berada di dekat negeri-negeri Arab. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa syarat kebangkitan umat Islam yang terjadi atau yang dituliskan dalam Al-Quran tersebut ada dua, yaitu yang pertama adanya iman yang kokoh. Jika kita ingin bangkit sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam membangkitkan Islam, maka kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada syariat Islam, meyakini bahwa syariat Islam adalah aturan terbaik untuk seluruh umat manusia, memperjuangkan syariat Islam dan yakin akan kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua sesuai dengan yang ditunjukkan dalam Al-Quran tersebut adalah beramal saleh. Tidak cukup sekedar beriman. Syarat kebangkitan yang kedua adalah beramal saleh. Beramal saleh yaitu dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, serta membuat peraturan-peraturan yang baik bagi kemanusiaan untuk kesejahteraan manusia. Semuanya itu hanya terwujud jika Islam memiliki segala sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kebangkitan sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, sehingga Islam bangkit dan maju. Di mana ketika ada kaum muslimin dan hukum Islam diterapkan secara menyeluruh, maka berbagai kebaikan akan dirasakan oleh manusia, bukan hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh umat di luar Islam. Ketika Islam diterapkan, kebaikannya akan dirasakan oleh seluruh umat manusia. Karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang memberikan kebaikan untuk seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak syariat Islam dan akidah Islamiyah, dan memperkokoh penerapan syariat Islam yang menjadi kunci kebaikan bagi manusia dan kunci kebaikan atau kebangkitan bagi kaum muslimin. Islam dengan mudah direndahkan dan dihinakan karena kelemahan umat Islam itu sendiri. Apabila kita tidak mau memperjuangkan Islam, maka pada akhirnya Islam itu sendiri akan hilang daripada diri kita. Dan yang terjadi adalah kehinaan pada umat Islam itu sendiri. Umat Islam menjadi hina disebabkan adanya penyakit wahan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'iha. Faqala qailun wa min qillati nahnu yawma idin qala bal antum yawma idin kathirun walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail walayan zi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yaqdifannallahu fi qulubikumul wahan. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahan qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dikhawatirkan umat-umat itu akan mencaplok kalian sebagaimana orang-orang yang makan mencaplok makanan dari tempatnya. Lalu ada orang yang bertanya, apakah kami karena sedikit pada waktu itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, bahkan kalian banyak, akan tetapi banyaknya kalian bagaikan busa di lautan. Allah akan cabut dari diri kalian kemahabesaran kalian, dan Allah akan masukkan di dalam diri kalian yang disebut dengan al-wahan. Lalu sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan wahan itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Cinta dunia dan takut akan kematian, inilah yang memadamkan obor jihad. Orang yang hubbud dunya, yang cinta kepada dunia, dapat dipastikan ia akan menjadi bakhil
dan tidak mau memperjuangkan hartanya untuk kepentingan Islam. Dan orang yang takut kepada kematian, pasti dia tidak akan mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala karena khawatir mati. Padahal berjuang di jalan Allah ataupun tidak berjuang di jalan Allah, sesungguhnya mereka pun akan mengalami kematian. Maka sebagai umat Islam, selayaknya marilah kita ambil sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, bersatulah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan bersatulah kalian di jalan Allah pada agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Yang kedua, kita harus taat kepada Allah dan taat juga kepada Rasul-Nya serta jangan berpecah belah. Allah berfirman, "Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya dan jangan kalian berpecah belah sehingga kalian akan menjadi lemah dan hilang kemahabesaran kalian. Yang ketiga, jangan merusak persatuan dan kesatuan yang sudah ada. Wala takunu kallati naghadat ghazlaha mim ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian merusak tenunan yang sudah kuat tersusun sehingga akhirnya menjadi tercerai-berai. Yang keempat, jangan mengganggu agama lain. Karena bisa jadi mengganggu agama lain ini adalah sebagai suatu proses yang akan menghancurkan agama Islam itu sendiri. Allah berfirman, "Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin." Janganlah kalian mencaci maki, membuli orang-orang yang menyembah selain Allah, maka mereka pun nanti akan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala serampangan tanpa didasarkan ilmu. Dan yang kelima, kita harus berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Qur'an syafi'un musyaffa', man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alahu khalfa zahrihi saqahu ilan nar." Al-Qur'an itu adalah pemberi syafaat dan yang akan memberikan syafaat kepada umatnya. Siapa saja yang menjadikan di depannya, maka Al-Qur'an akan mendorongnya kepada surga. Dan siapa saja yang akan menjadikan Qur'an di belakangnya, tidak mengindahkannya, maka Al-Qur'an akan menggiringnya ke neraka. Yang keenam, harus kita sadari bahwa sesungguhnya Al-Qur'an dan rezim yang berkuasa suatu saat akan berpisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innal kitaba was sultan sayaftariqani, fala tufariqul kitab. Ala innahu sayakunu alaikum umara yaqduna li anfusihim ma la yaqduna lakum. Fa idza asaitumuhum qatalukum wa in ata'tumuhum adallukum." Qalu ya Rasulullah kaifa nasna? Qala kama sana'a ashabu Isa bin Maryam, nusyiru bil manashir wa hamalu 'alal khashab, mautun fi ta'atillahi khairum min hayatin fi ma'siyatillahi. Ingatlah bahwa sesungguhnya Al-Qur'an dan penguasa suatu saat nanti akan berpisah. Maka jangan kalian tinggalkan Al-Qur'an, jangan kalian tinggalkan kitab. Ingatlah bahwa sesungguhnya nanti akan muncul penguasa-penguasa yang hanya memutuskan untuk kepentingan diri mereka sendiri dan mereka tidak mau untuk memutuskan kepentingan kalian. Jika kalian membangkang, maka kalian akan dibunuh, dan jika kalian mentaati mereka, mereka akan mencelakakan dan menyesatkan kalian. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus kami perbuat pada saat itu?" Rasulullah menjawab, "Perbuatlah sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Musa, putra Maryam. Mereka digergaji dengan gergaji yang tajam. Mereka disalib di atas kayu. Bahkan hidup di dalam taat kepada Allah jauh lebih baik daripada mati di jalan Allah, jauh lebih baik. Mati di dalam taat kepada Allah jauh lebih baik daripada hidup namun dalam keadaan maksiat kepada Allah." Hadirin yang kami hormati, kesempatan untuk kita bangkit, kesempatan untuk kita maju masih terbuka lebar. Maka marilah bersama-sama kita sadari bahwa kepentingan umat Islam sebagai umat Islam Indonesia ini adalah sungguh sangat luar biasa. Memiliki kekuatan-kekuatan yang sangat luar biasa. Apabila umat Islam bersatu padu, bersama-sama memajukan bangsa ini, maka sesungguhnya bukanlah hal yang mustahil umat Islam bisa menguasai perpolitikan, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya di tangan umat Islam. Yang penting umat Islam mau bersatu, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, sehingga akhirnya terwujudlah apa yang kita cita-citakan dan juga sebagaimana yang dicita-citakan Al-Quran, yaitu munculnya dan terbitnya satu negara yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita, memunculkan pemimpin-pemimpin
yang takut kepada Allah dan mampu membela umatnya, sehingga muncul pemimpin-pemimpin yang baik yang dapat jadi pegangan bagi umat Islam bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsana ma jarat bihil lisan kalamuhu ta'ala dzil fadli wal ihsan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tatakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yablukumullahu bihi waliyubayyinanna lakum yaumal qiyamah ma kuntum fihi takhtalifun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jamil muslimin wal muslimat wa mu'minin wa mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yattakhidh sahibatan wala walad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bi huquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farjahallah amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bis salati wa taslim ala nabil karim. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil isadi wa shifaiha wa nur absari wa jilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa radallahu ma'anil khulafair rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillahi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wa mu'minin wa mu'minat al ahya'i minhum wal amwat irfa' lahumud darajat wa kaffir anhum sayyi'at wa dhaif lahumul hasanat wa adkhilhumul jannata ma'al abai wal ummahat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.